Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin, wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kepada pemirsa setia budi hukum, yang mana pada hari ini akan kita sampaikan bagaimana kita menyikapi daripada hukum ataupun sesuatu yang dilanggar oleh masyarakat ataupun perusahaan, organisasi ataupun apapun kaitannya, karena undang-undang ini dibuat supaya Indonesia ini lebih baik dan taat tentang aturan dan hukum. Jadi hukum itu adalah sesuatu yang dibuat tapi dilanggar. Siapapun, panglima kita adalah panglima hukum. Jadi agamamu ataupun agamaku ataupun apa sukumu, kita ini wajib menjunjung tinggi daripada hukum. Untuk saudara-saudaraku yang berkeyakinan lain, lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Kita beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, supaya kita bisa menjadi pahlawan diri kita, pahlawan keluarga kita, maupun pahlawan di lingkungan kita. Jadi kepada pemirsa setia budi, apabila kamu masyarakat ini wajib tahu, karena banyak sekali kita ini mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama tentang kesehatan, tentang jiwa manusia. Jadi jiwa manusia ini diatur di dalam undang-undang, tentunya pasal 32 UUD nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi apabila mengalami diri kita ataupun sahabat kita ataupun kawan-kawan kita ataupun siapapun mengalami, jika rumah sakit menolak, misalnya nih, karena di kolom komen ada Pak, ini bagaimana Pak kalau ada keluarga kita sakit kok ditolak di rumah sakit? Padahal undang-undang itu dibuat untuk semua masyarakat, tidak peduli itu pejabat, tidak peduli itu presiden sekalipun ataupun masyarakat kecil sekalipun, yang penting masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, maka harus taat dengan hukum. Jika menolak pasien dalam keadaan darurat, rumah sakit bisa dipidanakan. Jadi silakan dicek di undang-undang pasal 32 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa. Jadi apabila kita ini ada kecelakaan laka misalnya, dibawa ke rumah sakit karena ini orang nggak punya, terus ditolak ataupun tidak mau menerima pasien itu sedangkan dalam keadaan darurat, maka rumah sakit itu, walaupun rumah sakit itu punya badan usaha milik negara, BUMN, ataupun punya oligarki, ataupun punya penguasa, ataupun punya pejabat, maka pun tetap harus dipidanakan karena mereka melanggar keselamatan nyawa manusia ataupun keselamatan pasien. Jadi seharusnya mereka ini tetap menerima si pasien ini, walaupun si pasiennya orang tidak mampu, harus diterima karena untuk pencegahan daripada kecacatan. Jadi pencegahan itu untuk supaya tidak menjadi kecacatan si pasien itu. Jadi harus terlebih dahulu ditangani. Nah, ini sering terjadi. Ini yang komen ke kami jawab lewat video supaya yang lain juga bisa mengerti. Jadi laporkan saja. Lapornya kemana Pak? Bisa ke kepolisian ataupun bisa ke pejabat daerah. Pejabat daerah, pengadilan, ke panitera pun boleh. Laporkan bahwa kejadian ini begini-begini, ceritakan. Nah, bahwa kita ditolak dan akhirnya anak ini cacat dan sampai menimbulkan kematian, maka si rumah sakit pun bisa dituntut. Jadi penegasannya seperti ini, saudaraku. Lihat di pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan, selain diwajibkan pelayanan kesehatan, dilarang menolak pasien.
dan atau meminta uang muka terlebih dahulu. Nah ini kita pertegas saudaraku. Tidak bisa, Pak, kalau tidak ada uang sekian tidak saya tangani, tidak boleh seperti itu. Pak, tidak, kami belum ada uang, Pak. Nah, ini nggak bisa kita kerjakan kalau tidak ada uangnya, Pak, seperti itu. Nggak boleh juga seperti itu, saudara. Jadi harus diterima, pasien itu harus dirujuk dulu. Setelah itu, apa mau dipindah ke rumah sakit lain, maka harus pakai rujukan dan lain sebagainya. Nah ini saudaraku, laporkan saja, nanti kami siap membantu. Posisinya di mana, rumah sakit apa, supaya masyarakat ini terayomi dengan adanya undang-undang ataupun hukum. Jika tenaga kesehatan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat, maka bisa dipidanakan. Jadi tenaga medis itu baik dokternya maupun bidannya tidak menangani, maka bisa dipidanakan penjara sampai 2 tahun dan denda 200 juta. Karena pasalnya ada, jadi pasal 190 ayat 1 dan 2. Jadi itu yang bisa sampaikan ya saudaraku. Jadi kita jawab lewat komen ini, supaya komennya kita jawab lewat video ini, supaya yang lain juga paham. Jadi rumah sakit tidak boleh menolak, walaupun rumah sakit itu boleh katakan punya pejabat ataupun punya pengusaha ataupun punya pemerintah, tidak boleh menolak pasien yang sedang gawat dan darurat. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga sedikit ilmu dari kami ini yang tidak seberapa, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ingin mendoakan pada yang subscribe, semoga panjang umur dan dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Dengan doa selamat hambamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina bil sakaratil maut wa najatan minan nar wa anwahidah hisab ya Allah. Allahumma fa'ana qala wal bala wal masaa wal munkara wa suyufal muqtalibata wa sanaida wal minhana matoro minha wa mabadara min baladina hada qasa wa min buladil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kulli yatin salihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakallah. Selamat bertemu kembali dengan kami Setia Budi Hukum. Barakallah. Merdeka.